Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Saya Abdul Hadi, saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di FISIP. Jadi saya ngambil ilmu komunikasi. Penelitian saya di tesis ini mengenai pemberitaan di media sebenarnya. Cuma pemberitaan di media ini khususnya mereka memberitakan Gus Samsudin, Panji Gumilang dan Ahmad Gufron. Jadi kalau di Kominfo itu ada beberapa kategori hoax, Ustaz. Kategori hoax terkait politik, terkait obat-obatan, juga terkait agama dan mitos, Ustaz. Saya kepengen tahu bagaimana sih sebenarnya Kominfo yang sekarang Komdiji itu menganggap pemberitaan Gus Samsudin, Panji Gumilang dan Ahmad Gufron itu yang perihal agama itu, apakah mereka memasukkannya ke dalam hoax atau gimana gitu, Ustaz? Iya. Kasih ya. Karena kan di MUI sudah menentukan 10 kriteria. Iya, betul. Tapi Komdiji tidak mengkategorikan mereka ke dalam aliran kategori hoax. Jadi saya ingin melihat bagaimana konstruksi ahli hadis khususnya di Kota Medan terkait 3 oknum ini. Iya. Kita mulai saja dari. Iya, boleh, silakan. Sejauh yang saya ketahui dari sumber yang ada, walaupun saya tahu mazhab akidah itu adalah akidah yang mengikuti Ibnu Taimiyah dan yang mengaku mengikuti Ibnu Taimiyah dan mengaku mengikuti Imam Asy'ari begitu, saudara. Hanya saja di bagian sufisme itu yang mereka mengaku ikut akidah Imam Asy'ari itu di dalam ajaran sufisme itu ada status kasyaf. Iya. Begitu, Ustaz. Mohon Ustaz penjelasannya bagaimana status kasyaf yang Ustaz pahami sebagai ahli hadis. Iya. Kasyaf itu sebetulnya istilah orang tasawuf. Orang tasawuf menyatakan bahwa kasyaf itu hilangnya dinding. Itu ada dindingnya hilang, langsung tembus kepada Allah. Jadi dia bisa berbicara berhadapan dengan Allah. Itulah kasyaf. Karena kasyaf itu dinding. Orang yang sudah kasyaf, sudah hilang dinding itu, dia langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Bahkan nanti lebih ekstrim lagi, Allah itu masuk ke dalam dirinya. Artinya karena dia ruh bisa masuk dalam diri, maka ada nanti ahli tasawuf mengatakan anal haq, sayalah Allah, sayalah yang kebenaran itu. Anallah anal haq, sayalah yang kebenaran itu. Nah, itu sebetulnya adalah dari kalangan tasawuf. Tapi dalam hadis itu mengatakan jelas bahwa Allah sebagai khalik, ya manusia sebagai makhluk, ya kan? Maka khalik tidak mungkin bisa jadi makhluk. Makhluk pun nggak mungkin jadi khalik. Makanya terpisah. Harus kita dudukkan dulu. Manusia itu sebagai apa? Makhluk. Nah, itu dalam hadis ya. Dan khalik itu ya Allah sebagai pencipta. Jadi dalam hadis katakan jangan kamu ya memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah makhluk Allah, ciptaannya, apakah bumi, langit dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau zat Allah nggak boleh, karena kamu akan binasa. Itulah dalam hadis. Dengan demikian bahwa kasab di dalam hadis itu nggak ada, itu aja nggak ada. Maksudnya kita bisa tembus kepada Allah nggak ada. Ya silakan. Selanjutnya, Ustaz. Seperti Samsudin dan Ahmad Gufron ini kan, mereka itu mengaku kasyaf dan sangat disayangkan. Seperti inilah pemahaman orang awam, Ustaz. Sehingga oknum seperti Gus Samsudin dan Ahmad Gufron itu, bahkan Panji Gumilang yang mengaku moderat kan, dia mazhab Soekarno nantinya gitu. Mereka mengaku kasyaf sehingga mendapat kedudukan di masyarakat. Status mereka itu menjadi karena dekat sama Allah. Karena dekat dengan Allah, mereka menjadi opinion leader yang memberikan opini bagi masyarakat. Karena langsung Allah memberikan sesuatu sama dia. Ya, mereka bertanya, mereka semua permasalahan ditanya pendapat mereka. Gimana? Memang ada dalam hadis
apabila hambaku itu melakukan amal-amal ibadah yang wajib, aku belum mencintainya. Tapi hambaku itu sudah melakukan yang wajib, diiringi dengan yang sunnah, maka aku mencintainya. Kalau aku udah mencintainya, matanya memandang mataku, ya, mulutnya bicara mulutku, telinganya mendengar telingaku, tangannya memukul tanganku, kakinya berjalan kakiku. Nah, itu dari kata Allah. Apa yang dia minta akan kukasih. Ya, apa yang dia minta perlindungan akan kulindungi. Nah, ini hadis memang riwayat Al-Bukhari. Tetapi pemahamannya itu yang perlu diperbaiki. Bukan maksudnya Allah langsung menjadi manusia dia. Allah melihat ketika manusia itu melihat itu mata Allah, bukan gitu. Maksud hadis itu apabila Allah sudah mencintainya dengan amal wajib dan amal sunnah, Allah mencintai di sini diturunkanlah hidayah. Hidayah itulah diturunkan kepada hambanya. Karena hidayah itulah rezeki yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia, kepada hambanya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, matanya itu dibimbing oleh Allah tidak melakukan maksiat. Telinganya mendengar tidak lagi mendengar yang maksiat. Mulutnya bicara pun dibimbing oleh Allah untuk tidak bicara yang bukan-bukan. Tangannya, kakinya sama. Jadi bukan berarti dia jadi Allah, tapi dia dibimbing oleh Allah. Itu maksudnya. Itulah dia maksudnya. Pas yang seperti Ustaz bilang tadi itu kan. Tapi oknum ini mereka pandai mengolah, mereka menciptakan kedustaan lah gitu, kebohongan kan. Mereka mengaku sudah yang di posisi seperti itu saat dapat izin dan sebagainya, padahal pengolahannya itu hidayah kan. Tapi mereka kalau saya lihat mereka bohongi awam, sehingga awam pun terus balik ke mereka lah gitu kan. Nah, kalau agenda ini masuk ke dalam media, masuk dalam pemberitaan, sebenarnya kan dia sudah kena undang-undang ITE. Karena sudah bohong gitu, Ustaz. Yeah. Gimana menurut Ustaz? Apakah seharusnya mereka sudah kena undang-undang ITE atau gimana? Karena kedustaan tadi, Ustaz. Nah, ya jelas bahwa hadis itu mereka tidak memahami hadis dengan baik dan benar. Dalam pemahaman ulama hadis itu kan harus holistik, integralistik, dan komprehensif. Bahasa Arabnya harus dia itu kafa, ya, harus syumul, kamil, mutakamil, atau munasabah dan amik, mendalam. Baru bisa paham sesuatu, kalau enggak. Nah, kenapa orang bisa memalingkan pemahaman terhadap hadis? Karena dia tidak memahami dan orang awam enggak tahu itu. Nah, seolah-olah menisbahkan kepada Allah, padahal tidak boleh. Tidak boleh. Makanya ini bisa dicegah kalau polisi bisa berperan. Kalau Majelis Ulama dia hanya berupa fatwa. Fatwa itu tidak mengikat. Tapi kalau polisi mengikat dia, memberikan satu aturan, menindak dia. Karena polisi bisa menindak, hakim, kejaksaan itu bisa menindak. Karena dia alat eksekusi sebagai eksekutor. Tapi kalau Majelis Ulama bukan eksekutor dia. Dia hanya memberikan nasihat, dia hanya memberikan tausiah, hanya memberikan fatwa, tapi tidak mengikat. Nah, jadi bagaimana caranya supaya awam ini melek terhadap wawasan keislaman, maka perlulah diprogresifkan, digerakkan lebih maju apa itu Majelis Ulama supaya terus berperan ya untuk mencerahkan umat agar tidak bodoh. Itu dia. Nah. Selanjutnya mengenai Panji Gumilang, Ustaz. Panji Gumilang memang dia tidak sofistik lah menurut saya. Tapi dia mengaku moderat dan nasionalis. Ya. Sehingga saking nasionalisnya, pertama dia mengaku bermadzhab Soekarno. Apakah tak tahu saya pemikiran Mas Sakom atau bagaimana? Apa mazhab pemikiran, apa mazhab fikihnya saya nggak tahu. Tapi dilihat Ustaz, banyak daripada kaifiyah fikihnya itu seperti dia mempersilahkan tokoh Katolik untuk ikut dalam sholat Idul Fitri yang kemana dan kemudian dia memperbolehkan perempuan itu jadi khatib di sholat Jumat berlandasan karena dia ingin mengangkat derajat perempuan. Itu gimana menurut? Itu kan sudah ada dia fatwanya di situ di dalam Majelis Ulama. Ya, karena tidak mengikat, Majelis Ulama tidak memiliki kekuatan.
Maka polisi lah mestinya harus memiliki kekuatan mencegah itu. Hanya saja sekarang, pada posisi sekarang, polisi itu seperti dikritik kemarin itu para seniman, ya kan, polisi itu main bayar, akhirnya jadi alat kontrol masyarakat supaya dia damai, supaya dia tentram, supaya jangan ada kegaduhan, ya polisi sebetulnya sebagai penegak hukum. Majelis ulama, para ustadz, para ulama, para dai itu nggak punya kekuatan. Dia dalam bahasa aja hanya lisan. Yang bisa punya kekuasaan itulah harusnya yang eksekutif, eksekutor. Eksekutor itu eksekutif itu pemerintah. Pemerintah itu kan ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif. Ada pemerintah, ada DPR, ada penegak hukum, polisi, kejaksaan, kehakiman, kan gitu. Jadi penegak hukumnya siapa? Ya itulah polisi tadi. Itu biang keroknya sebetulnya Indonesia. Penegakan hukum tidak jelas. Kalau dia jelas, tidak terjadi itu penistaan agama. Kan sudah ada yang dimaksud dengan penistaan agama itu apa? Udah ada indikator-indikatornya, sudah ada parameternya. Hanya tinggal menjalankan aja. Tapi menjalankan penegakan hukum itu tidak jalan di Indonesia. Itu aja. Itulah kritikan saya. Apa lagi? Iya, saya setuju dengan Ustaz terkait yang tadi itu. Tapi kalau di khusus kasus Panji Gumilang ini, Ustaz, dia dijerat karena tindak pidana uangnya. Memang awalnya karena dia pelecehan agamanya kan, Ustaz. Itu pun atas aduan masyarakat, bukan bertindak langsung polisinya gitu kan, dia mengadu dulu padahal sudah viral gitu. Nah itu bagian polisi, Ustaz. Kalau bagian Kominfo, Ustaz, Kominfo ini kan khusus informasinya. Sebenarnya kan mereka tidak tahu karena bukan peran mereka. Karena saya lihat di situs itu juga, misalnya kalau terkait hoax atau kabar dusta yang bukan bidangnya, mereka kan panggil ahli. Misalnya ada hoax atau kabar bohong mengenai produk obat. Produk obat ini belum tahu apakah benar kadarnya itu bisa merusak penggunanya. BPOM panggil. Dipanggil BPOM, Ustaz. Tapi saya belum melihat apakah Ustaz sekaligus di MUI kan, Ustaz? Ya. Apakah pernah Komdiji atau pihak tertentu menanya pendapat MUI ini bagaimana, sesat atau enggak? Pertama, polisi itu dia hanya SOP-nya dalam hukum ada pidana, ada perdata. Jadi kalau pidana tanpa diadukan pun harus bergerak dia. Namanya pidana. Tapi kalau perdata, dianggapnya ini perdata, hubungan internal umat Islam, hubungan keagamaan, komunitas keagamaan, dianggapnya perdata. Kalau perdata harus ada yang mengadukan. Nah, kalau ada yang mengadukan baru, nah itu satu. Yang kedua, polisi pun harus dikritik. Udah tahu ada orang yang mengadukan secara perdata, udah diadukannya, ini menistakan agama, ini merusak, ini menetapkan tatanan sosial, ya kan? Tetapi polisi ini bahasa kita sekarang filsafat kan ada 3 dalam melakukan tindakan. Yang paling akhir itu kan what's for, untuk apa? Nah, jadi polisi begitu diadukan, ini ada fungsi, ada manfaatnya enggak? Ada cuannya enggak ini? Ada manfaatnya enggak? Udah. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mau dia. Ya kan? Sama kalau Anda kehilangan sepeda motor, ngadu kan? Habis ngadukan, ini ada cuannya nggak? Kalau ada cuannya bergerak dia, kalau nggak kan? Itu kan, itulah substansinya sebetulnya. Jadi kita harus bilang aja terus terang sekarang. Kita nggak bisa lagi menutupi. Informasi itu harus jelas, clear, tidak boleh ditutup-tutupi. Ada masalah. The problem, what is the problem? The problem is different between the ideal and the factual. Masalah itu berbedanya antara yang seharusnya dengan kenyataan faktual. Nah ini kan seharusnya polisi itu penegak hukum, menegakkan hukum. Kenyataannya tidak, itu masalah. Jadi yang bermasalah itu bukan masyarakatnya. Yang bermasalah itu adalah para eksekutor. Eksekutor itu adalah eksekutifnya adalah
Ya itu tadi yudikatif, salah satu subsistem pemerintah itu rias di politika, yudikatif itu salah satunya polisi, penegakan hukum itu tak berjalan. Jadi kehidupan masyarakat, maka Impok bilang bahwa dalam kehidupan masyarakat komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada hoax dan segala macam kalau penegakan hukum berjalan. Kalau tidak, nonsen itu semua. Gitu dia. Itu dia. Jaleh kan? Kemudian Ustaz, ini mengenai Mama Gufron. Menurut Ustaz gimana? Mama Gufron ini saya lihat kasusnya terparah dari yang lain. Kalau secara retorika, ya diksinya itu kacau lah. Saya episode ya. Tapi selesai. Asal udah minum saya bentar ya. Tunggu dulu. Kembali lagi mengenai Mama Gufron. Saya lihat yang paling terparah ini selain dia mengaku berpaham sufisme, kemudian kalau kita lihat secara sekilas itu pemilihan diksinya itu seperti ada kekacauan dari dalam dirinya, mentalnya. Menurut Ustaz gimana? Dan kenapa figur seperti itu yang sudah jelas-jelas tidak ilmiah, jelas-jelas tidak memiliki ilmu, masih banyak pengikutnya dari 3 figur ini sekali. Kita lihat patologi sosial. Masyarakat itu kenapa berpenyakit, ya kan? Kan tentu ada indikator-indikatornya, ada parameternya. Masyarakat itu kalau dia cerdas, kalau dia punya pengetahuan, kalau wawasannya luas, pasti dia jauh dari patologi sosial. Kenapa di Jepang sana mau ganti perdana menterinya tiap minggu? Ada nggak masalah? Nggak ada. Kenapa? Masyarakatnya sudah berwawasan luas. Mau ada masalah apapun, ya nggak mengganggu kehidupan masyarakat. Kenapa? Berwawasan luas. Nah, kenapa masyarakat suka yang seperti itu? Karena kita selama 350 tahun lebih, tambah lagi Jepang, tambah lagi sekutu, bahkan sampai sekarang kita masih dijajah. Apa indikatornya? Kita masih dijajah dalam lingkup apapun. Nggak akan mungkin ada lingkungan secara sosial, bahasa sosialnya ya, kalau kita bicara penelitian sosial, lingkungan sosial itu para profesor, para jenderal, ya para dokter, orang-orang cerdas dipimpin oleh orang-orang bodoh. Bisa nggak terjadi itu dalam kehidupan masyarakat? Bisa nggak terjadi itu? Menurut Anda lah tuh? Mungkin sekali. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi di Indonesia terjadi. Itu maksud saya. Secara rasional nggak mungkin para profesor, para dokter, para jenderal dipimpin oleh orang-orang bodoh. Mau nggak dia? Nggak mau kan? Nggak makan mungkin. Anda lah dipimpin sama orang SD pun nggak tamat. Mau nggak? Nggak mau kan? Itu rasional, itu objektif kita dalam berpikir. Tapi kenapa terjadi di Indonesia? Itu maknanya orang Indonesia itu terlalu baper ketimbang rasional. Rasional itu di bawah, bapernya di atas. Kenapa itu terjadi? Karena kita faktor dari sejarah yang melingkunginya. Karena kita terlalu lama selalu mengatakan yes ketimbang no kepada para penjajah. Walaupun kita tahu lebih bagus lo bilang no ketimbang yes, tapi nggak mampu. Bisa dipahami itu ya, secara sosial begitu. Sehingga tadi ada orang, misalnya salah satu Ponari, tahu Ponari? Ya, sama juga. Punya batu. Itu ya kan? Yang paling update Gus Dur, kuburannya tinggi, tiba-tiba lapras. Kenapa? Padahal nggak ada itu bisa jadi obat. Mana mungkin bisa jadi obat kuburannya, tanahnya itu. Tapi itu sugesti terhadap dirinya. Karena dia percaya, bapernya itu bawa perasaan. Di Indonesia ada istilah gondorwo, kuntilanak, mak lampir, nyipelet, tuyul. Mana ada dalam Islam itu? Mana ada dalam kajian-kajian keagamaan itu? Tapi Indonesia ada. Itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan memang. Oleh siapa? Oleh Belanda. Kalau Anda pergi malam-malam ada gondorwo. Jadi orang nggak kumpul-kumpul membicarakan bagaimana pemerintahan jelek. Jangan kumpul-kumpul, nanti bahaya kan gitu. Gondorwo. Gondol uang itu maksudnya. Anda akan dibawa oleh orang-orang tertentu, ya kan? Kalau Anda malam-malam keluar.
Anak-anak pun gitu, kuntilanak, kuntil anak, ya kan? Itu ngeri itu. Jadi memang sekarang pun diciptakan seperti itu. Jadi orang sehingga wawasannya ya di bawah, wawasannya di atas, sehingga istilah Muhammadiyah takhayul dengan bid'ah khurafat itu di atas, sehingga rasionalisme tinggi. Dan Muhammadiyah pun sekarang sudah menuju ke situ juga. Padahal Muhammadiyah kan cerdas. Muhammadiyah cerdas. Saya jujur aja. Itu butuh cerita dalam lagi tuh. Iyalah, orang saya di dalam nih kan. Saya di dalam. Saya masih lama jadi peneliti. Ketua penelitian, pengkajian dan pengembangan di Komisi di Majelis Ulama Sumatera Utara. Sudah 15 tahun saya di sana. Sampai sekarang menjadi ketua komisi. Jadi saya tahu penelitian mana-mana yang jelek di Sumatera Utara tahu saya. Ahli sesat tahu saya. Karena udah kita teliti semua, ya kan. Itu jadi nggak usah, udah paham lah saya itu, ya kan. Apa lagi? Yang terakhir nih, salah satu riset saya ini, supaya bisa memberikan rekomendasi lah ke saya sendiri dan ke ilmu komunikasi, Ilmu komunikasi itu kan prinsipnya siapa memberikan pesan, apakah itu dia secara lisan atau teknis yang lain, kepada siapa, gitu kan. Tapi di situ tidak diatur apakah kabar itu dia mau bohong mau enggak. Yang penting yang disampaikan itu atau yang diajak komunikasi itu berpengaruh dan dia manut sama yang berbicara itu. Kalau secara prinsip kan ini sama seperti isnad hadis ya, dari informan satu atau perawi satu kan. Nah, dari ilmu jarah wa ta'dil sebenarnya kan ilmu komunikasi ini bisa mengadopsi kaidah-kaidah yang ada di dalam jarah wa ta'dil untuk dipergunakan di dalam ilmu komunikasi supaya bisa menyeleksi hoax. Iya. Menurut saya gimana? Nah, dalam komunikasi kan dua item yang harus dipahami, communicator and communicant. Dia harus connection. Kalau disconnect, itulah yang terjadi. Kenapa terjadi disconnect? Antara communicator and communicant nggak nyambung. Itu sering karena jaka sembung sering ketembung, nggak nyambung, kan? Nah, semua ilmu yang belakangan, baik itu KPK, polisi, kejaksaan, kehakiman, hampir semuanya terinspirasi dari ilmu hadis. Ilmu hadis, ya. Ilmu hadis itu salah satunya ada takhrijul hadis. Takhrijul hadis di bawahnya ada penelusuran sanad, naqdus sanad, kritik sanad. Naqdus sanad di bawahnya adalah untuk menelaah satu-satu sanad itu disebut dengan jarh wa ta'dil. Lalu jarh wa ta'dil itu harus telusuri tarikh ruwah, satu-satu harus ada apanya. Baru ada nanti penghabisannya naqdul matan, ucapannya, matannya itu diteliti, ditelaah. Maka kenapa polisi itu dulu berhasil misalnya menelaah sesuatu, karena ilmu yang ada di dalam ilmu hadis itu diadopsi, diambil. Orang itu dapat dipercaya kalau bla 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 bla. Ada kriterianya. Dalam hadis dia harus ittisalus samad, harus dawatul ruwa, adlul ruwa, ghair sujud, ghair illah. Ada 5. Ya. Kalau adlul ruwa dengan dawatul ruwa itu disebut dengan siqah. Orang itu dikatakan siqah, terpercaya kalau dia intelektualnya dipercaya dan kepribadian yang adil, keadilannya itu, akhlaknya itu dipercaya. Itu disebut dengan siqah. Kalau orang siqah, ucapannya pun disebut dengan sidik, benar. Tapi kalau enggak kadzib. Kayak kebalikannya itu, ya. Akdzabul hadis nomor 1 tuh, ya tajri, lafdzut tajri, lapal untuk menegatifkan seseorang itu nomor 1-nya akdzabul hadis. Orang penipu gadang, orang paling bohong, ya kan? Manusia paling bodoh. Itulah akdzabul hadis. Kalau di sini ausakun nas, orang paling siko. Nah, itu kalau dia kita kena sikot kan kena adil, ya. Labdul adil, labdul ta'dil, ya. Kalau ini labdul tajri, kena dia itu
negatif, di sini kena positif. Nah, itu kalau dilakukan dalam komunikasi, tentukan komunikatornya siapa. Nah, kalau udah komunikatornya siapa, kita akan bicara bagaimana kualitas dia. Ditelaahlah siapa orang tuanya, siapa di mana dia tempat tinggalnya, bagaimana dia belajar, siapa gurunya, siapa muridnya, siapa kawannya, kan gitu. Nah, itu akan ditelaah satu-satu. Baru kita tahu, oh ini orang kadzib, ini orang pembohong. Bahkan kadzab, selalu berbohong. Bahkan akjab, di atasnya akjab. Nah, itu rajanya pembohong. Baru bawahnya selalu bohong, bawahnya kadang-kadang bohong. Nah, itu dia. Maka hadisnya disebut dengan dhaiful hadis. Dhaif lemah dia, bahkan bisa maudhu palsu. Nah, itu. Jadi itu tidak ditelaah. Kenapa itu ditelaah? Lagi-lagi karena penegakan hukum tidak dijalankan. Kalau dijalankan, itu akan pemerintahan ini satu-satunya yang bisa diharapkan kalau penegakan hukum berjalan. Ya, secara komunikasi nggak ada masyarakat ini nggak nurut. Kalau pemerintah itu ya berpikirannya positif, bergerak dalam kebenaran, menegakkan hukum, satu-satunya ya yang membuat ya suatu bangsa itu berhasil kalau pemerintahnya dalam berkomunikasi sesuai dengan ya koridor atau parameter ya ilmu komunikasi yang baik dan benar. Kalau enggak, jangan diharapkan itu. Itu semuanya the problem, masalah. Semestinya orang seperti ini begini, kenyataannya tidak. Semestinya orang sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya orang sholat maling. Itu disebut dengan the problem, masalah. Seperti stand up comedy itulah, ya kan? Nah, itu dia. The problem jadinya kan. Nah, itu dia. Ya kan, bisa dipahami. Ujung-ujungnya bisa dipahami ya. Substansinya paling penting. Ya, oke. Terima kasih.